Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan nama Ibu Sylvia Adila, bisa dipanggil Ibu Silvi. Ibu akan mengajar mengenai bab kinematika fisika kelas 11. Oke, sebelumnya Ibu mau nyapa dulu nih anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Ditengok temannya kanan kiri, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bernilai manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar kinematika. Sebenarnya bab ini sudah pernah kalian pelajari di jenjang SMP. Saat di pelajaran IPA, kalian belajar tentang bab gerak dan gaya. Nah, ini merupakan materi yang berkesinambungan dengan kinematika. Karena kinematika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak tanpa memperdulikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gerak. Oke, Ibu mau share screen terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, anak-anak supaya bisa menerapkan konsep dan prinsip vektor ke dalam kinematika. Sudah belajar vektor kan di bab sebelumnya, yaitu besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Nah, nanti akan diterapkan nih dalam bab kinematika. Lalu yang kedua, anak-anak mampu menganalisis besaran fisis pada gerak lurus. Sini yang akan kita pelajari kecepatan dan kelajuan dulu ya. Ada sebuah filosofi dari Ibu. Anak-anak lihat ada gambar lilin menyala dan ada gambar lilin yang mati. Maksudnya apa sih gambar ini, Bu? Ada yang bisa tebak? Maksud pesan yang ingin Ibu sampaikan? Jadi seandainya lilin yang menyala tadi digunakan untuk menyalakan lilin-lilin yang mati, maka semuanya akan menyala seperti itu. Jadi lilin itu diibaratkan diri kamu dan api diibaratkan ilmu. Di saat kamu memiliki ilmu, maka jalan kamu akan menjadi terang. Di saat kamu membagikan ilmu itu kepada orang lain, ya kan tadi api dibagikan ke lilin-lilin yang lain ya. Jalan kamu itu tidak menjadi redup, bahkan akan semakin terang. Ya, jadi ilmu yang kita ajarkan itu nggak menjadikan kita itu kehilangan ilmu kita, malah menjadikan ilmu kita semakin nempel di mata kita. So, ibu pengen anak-anak yang nanti mengerti, yang bisa menguasai materi ini supaya mau mengajar ya, dan yang belum bisa, belum paham supaya semangat untuk belajar. Jadi sama-sama bisa ngerti nih gitu ya. Jangan ada yang pelit-pelit mengenai ilmu. Adapun peta konsep pada bab ini yaitu pertama kita akan mempelajari gerak lurus. Di sini akan ada besaran yaitu posisi, jarak perpindahan, akan ada besaran kelajuan, kecepatan. Nanti gerak lurus ini akan dikategorikan menjadi dua yaitu gerak lurus yang beraturan dan gerak lurus yang berubah beraturan. Nah, ini akan menjadi dasar untuk mempelajari gerak parabola. Lalu nanti ada juga gerak melingkar. Ada besaran sudut tempuh, kecepatan sudut, kecepatan linear, percepatan sentripetal. Ya, semua akan berkesinambungan nih mengenai gerak. Jadi harus dipahami secara sistematis ya anak-anak ya. Anak-anak pernah memakai GPS, Global Positioning System. Ini biasanya kita gunain ya kalau kita mau pergi ke suatu tempat. Kita nggak tahu nih lokasinya di mana. Kita nyalain GPS, kita pakai Google Maps ya untuk tahu posisi itu di mana, arah jalannya kemana aja. Nah, ternyata teknologi GPS ini memerlukan minimal 3 satelit untuk menentukan posisi suatu benda. Setiap satelit ini akan mencatat jarak dari satelit ke benda tersebut. Ya sekurang-kurangnya diperlukan 2 data satelit untuk menentukan titik lokasi secara tepat. Ini adalah penggunaan
teknologi ya. Nah, di sini ada kata-kata posisi, ada kata-kata jarak. Nah, itu adalah besaran nih yang berhubungan dengan bab kinematika. Nah, di sini kinematika itu kan gerak ya. Kita harus tahu dulu nih gerak itu apa. Jadi, suatu benda itu dikatakan bergerak jika adanya perubahan posisi, ya. Adanya perubahan posisi terhadap suatu acuan. Ada posisi, jarak, dan perpindahan. Bedanya apa sih, Bu? Ya. Kalau posisi itu adalah letak. Letak suatu benda terhadap suatu acuan. Misalnya ini ada kota A dan kota B. Ya, posisinya digambarkan dalam bidang kartesian. Di kota A itu posisinya di 2,4 dan kota B di 8,10. Itu acuannya berarti sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Lalu jarak-jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Misalnya kita ke kota A ke kota B itu menggunakan kendaraan melalui jalan yang berliku. Nah, ini semuanya total lintasan yang kita tempuh nih ya. Ini. Nah, ini berarti jarak. Karena semua lintasan yang ditempuh, panjang lintasannya berapa gitu ya. Sedangkan kalau perpindahan adalah perubahan. Jadi perubahan dari posisi akhir ke posisi awal saja. Akhirnya kan di B, awalnya di A. Kita tarik jarak terpendek ya, yang garis hijau ini. Nah, ini disebutnya perpindahan. Jadi jarak terpendek dari posisi akhir ke posisi awal. Kalau yang total ini adalah lintasan total adalah jarak. Seperti itu. Ada yang masih bingung? Ingin bertanya? Silakan. Tidak ada ya? Lanjut. Oke. Seandainya ada konteks, Dani berjalan ke arah utara 3 kilo, lalu belok ke arah timur 4 kilo. Berapa sih jarak yang ditempuh Dani? Dan berapa sih perpindahannya? Nah, kalau ngomongin jarak, tadi kan lintasan total ya. Berarti kan 3 kilo, lalu belok 4 kilo. Berarti jaraknya adalah 3 ditambah 4, yaitu 7 kilometer. Sedangkan kalau perpindahan adalah jarak terpendek dari posisi akhir ke posisi awal. Berarti ini yang menjadikan perpindahan, yaitu 5 kilo. Seperti itu ya. Ini kan seperti triple Pythagoras ya, 3, 4, 5 gitu ya. Kalau nanti ada konteks seperti ini, seorang pria main skateboard, dia gerak ke kanan 600, balik arah 300. Jaraknya berapa sih? Total lintasan ya, berarti 600 belok 300. Berarti jaraknya adalah 900 meter. Sedangkan kalau untuk perpindahan itu adalah posisi akhir. Di sini nih posisi akhirnya nanti dia ya. Terus dengan posisi awal. Berarti hanya ini perpindahannya. Berapa sih, Bu? Pindahannya berarti 600 dikurang 300. 600 kurang 300 berarti 300 meter. Semakin paham ya mengenai perbedaan jarak dan perpindahan. Karena ini akan dipakai nih untuk menghitung kelajuan dan kecepatan. Oke, ternyata anak-anak perlu diketahui bahwa gerak itu bersifat relatif. Jadi benda itu dikatakan bergerak atau tidak itu ya relatif. Ditentukan oleh kerangka acuan yang mengamati fenomena tersebut. Misalnya ada pengamat di tepi jalan. Pasti dia melihat bahwa kamu, kamu misalnya lagi di dalam mobil ya, kamu sedang bergerak bersama mobil. Misalnya pengamatnya ya, pengamat. Tapi kamu yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat ini yang bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerakmu. Jadi sifat ini bersifat relatif tergantung pada titik acuan yang digunakan. Gitu. Kalau misalnya kamu di dalam mobil, kamu merasa bergerak atau tidak? Kamu di mobil itu merasa bergerak atau tidak? Tidak ya, kamu diam karena kamu di dalam mobil.
sama-sama bergerak. Jadi kamu ngerasa kamu tidak bergerak terhadap mobil gitu. Paham nggak sampai di sini? Pengamat merasa kamu dan mobil bergerak, kamu merasakan pengamat yang bergerak padahal dia diem, kalau gitu ya. Dan kamu terhadap mobil, ya kamu merasa juga tidak bergerak karena mobil dan kamu bergerak bersama-sama gitu. Ya. Oke, next. Nah, ada kelajuan dan kecepatan yang akan kita bahas ya. Jadi kelajuan itu adalah hasil bagi jarak atau jarak setiap satuan sekon gitu boleh ya. Jarak setiap satuan sekon. Nah, ini V kalau kelajuan berarti S di sini jarak, time di sini waktu. Ya, jadi jarak dibagi waktu. Sedangkan percepatan adalah perpindahan. Jadi kalau kecepatan S ini perpindahan ya terhadap waktu. Kan tadi sudah kita pelajari ya kalau jarak dan perpindahan adalah berbeda. Jarak itu lintasan total, perpindahan itu adalah jarak terpendek posisi akhir ke awal saja. Selain itu, kelajuan ini termasuk besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Sedangkan kalau kecepatan termasuk besaran vektor, jadi punya nilai, punya arah. Ya, kan tadi kalau jarak kan total, dia aja skalar, maka kelajuan juga skalar. Kalau perpindahan kan tadi pakai arah ya, berarti dia vektor, maka kecepatan termasuk besaran vektor. V sama dengan S per T, gitu ya. Sama-sama nih, tapi maknanya beda. S-nya untuk kelajuan S jarak, untuk kecepatan S-nya perpindahan. Nah, nanti ada kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata ya. Untuk kecepatan rata-rata berarti perpindahan dibagi selang waktu. Untuk kelajuan rata-rata yaitu jarak totalnya dibagi selang waktu. Coba kita lihat. Di sini ada contoh soal. Ini ada orang dia mana nih? Nah, ternyata dia itu melaju 10 kilo, 10 kilo, 25 kilo ya. 15, 15 kilo. Nah, dia titik startnya di sini. Ke kota A 10 kilo, lalu ke kota B 15 kilo, balik arah, ya, balik arah 15 kilo lagi, 10 kilo sampai di kota C, gitu ya. Begini, set, gitu ya. Nah, berarti kalau kita ngomongin kelajuan, itu kan jarak total ya. Berarti 10, start di sini, 10, ditambah 15, balik arah tambah 15 lagi, 10, tambah 10 lagi. Terus jamnya dilihat dari jam 7 ke jam 8 1 jam. 8 ke 8.30 setengah jam. Terus ke sini lagi sampai di C gitu ya 10.30 berarti kan dari 8.30 ke 10.30 2 jam. Maka total jarak dibagi waktu tempuh. Jadi 17,1 kilometer per jam. Kalau dihitung ya. Untuk yang kecepatan rata-rata berarti perpindahannya saja ya. Dia kan startnya di 0 kilo, terus dia ke kiri, akhirnya ke kiri ya. Kalau dalam vektor itu kan kanan, dalam bidang kartesian, kanan itu positif, kiri itu negatif dari start gitu kan, positif negatif. Maka di sini X akhir itu min 10 kilo karena di kiri ya. Startnya di sini. Min 10 dikurang 0, terus dibagi ternyata totalnya itu adalah sama ya 3,5 jam total waktunya. Maka jadinya min 10 dibagi 3,5 jam yaitu min 2,86 kilometer per jam. Kok ada plus minus sih? Ya karena kalau kecepatan itu adalah vektor ya. Plus minus itu
menandakan arah saja, ya. Jadi arahnya ke arah barat gitu ya. Perlu. Jadi boleh gini, 2,86 km per jam ke arah barat gitu ya. Nanti dilanjutkan ya. Kerjakan tugas soal mandiri di halaman 45 nomor 1 sampai 5. Jadi kesimpulan pada hari ini yaitu kita belajar tentang posisi, jarak, dan perpindahan. Posisi adalah letak suatu benda terhadap titik acuan. Lalu jarak adalah panjang lintasan, total yang ditempuh, dan perpindahan adalah jarak terpendek ya antara posisi akhir ke posisi awal. Lalu kita belajar tentang kecepatan dan kelajuan. Kelajuan itu besaran skalar, kalau kecepatan besaran vektor. Lalu kalau kelajuan itu yang dipakai jarak bagi waktu, kalau yang kecepatan adalah perpindahan bagi waktu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang dipelajari bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Ada yang ditanyakan sebelum Ibu tutup? Oke, tidak ada ya. Oke, sampai di sini. Selamat pagi.